Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Arana. I will explain meeting 30. And next ini ada question. Ada 4. What is simple present perfect tense? Explain clearly. Yang kedua, what is simple past tense? Explain briefly. Yang ketiga, what is the difference of perfect tense and simple past tense? Yang keempat, tell about sequence, adverb, and procedure text clearly. Oke. Kita akan menjawab pertanyaan nomor 1 nih. Dari pengertiannya dulu ya, saya akan bahas. Jadi present perfect tense ini adalah suatu pola kalimat dengan perubahan bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan atau mengungkapkan suatu aksi atau peristiwa masa lalu yang masih berlanjut sampai sekarang. Jadi peristiwanya baru saja terjadi, tapi hasil atau akibat dari peristiwa tersebut masih bisa terlihat dan masih bisa dirasakan pada saat pembicaraan terjadi. Nah, oke. Kita bahas rumusnya dulu ya. Nanti kemudian setelah rumus baru akan ada contohnya. Nah, di sini ada saya akan membahas dua nih. Ada kalimat nominal dan kalimat verbal. Nah, untuk ini kita bahas kalimat nominal dulu. Kalimat nominal present perfect tense adalah kalimat yang tidak mengandung kata kerja seperti kata sifat, kata benda, dan kata keterangan. Jadi di sini rumusnya ada pola kalimat positif, subjek, have atau has been, kemudian complement. Kemudian ada kalimat negatif, subjek, have, has, not been, complement. Kemudian ada interrogatif atau kalimat tanya, have, has, subjek, been, complement. Nah, oke. Sini ada contohnya nih. Untuk kalimat positif, you have been a creative writer since 2018. Kamu telah menjadi seorang penulis kreatif sejak tahun 2018. Nah, bisa kita simpulkan dia memang jadi penulis kreatif tapi di masa lampau dan pasti masih bisa dirasakan kan di masa sekarang bahwa kita tahu dia adalah seorang penulis. Berarti mungkin dia bisa menulis sampai saat ini gitu. Nah, kalimat negatifnya itu we have not been hungry. Kita belum merasa lapar. Sama juga ya. Kemudian ada interrogatif. Has she been very busy this week? Apakah dia sangat sibuk pekan ini? Kemudian di sini ada kalimat verbal present perfect tense. Jadi kita lihat ya pola kalimatnya beda sama yang sebelumnya nih kalimat nominal. Jadi kalau kalimat verbal ini rumusnya subjek, have atau has, kemudian verb 3. Jadi pada kalimat verbal setelah subjek akan diikuti oleh kata kerja. Verb alias verb. V alias verb. Nah, tense ini menggunakan kata kerja ketiga. Nah, nanti kita akan berikan juga contohnya setelah ini ya. Kemudian ada pola kalimat negatif. Subjek have atau has, not verb T. Verb 3. Kemudian ada interrogatif. Dimulai dari kata have atau has, kemudian subjek, kemudian verb T. Nah, jadi nih, ini adalah contoh kalimat verbal. Bentuk kalimat positifnya itu I have eaten 3 a day. Saya sudah makan 3 kali sehari. Kemudian bentuk kalimat negatifnya they have not paid their orders. Mereka belum bayar pesanan-pesanan mereka. Bentuk kalimat interrogatifnya if they surprise Cynthia. Apakah mereka sudah memberi kejutan pada Cynthia? Nah, bisa kita lihat kalimat yang tadi yang pertama positif ini I have eaten 3 a day. Jadi di sini menggunakan kata verb 3 ya. Dari kata verb satunya eat, makan, kemudian eaten. Karena dia kalimat present perfect tense. Seperti itu. Oke. Di sini ada poin-poin yang harus diingat ya. Jadi have atau has itu termasuk ke dalam auxiliary verb. Nah, jadi have itu bisa digunakan untuk subjek I, you, we, dan they. I, you, we, they biasanya. Kalau kita persingkat. Nah, sebaliknya nih. Kalau auxiliary has berlaku pada singular subject, yaitu kata ganti orang ketiga. Atau bisa dikenal juga sebagai third person singular.
Jadi ada he, she, dan it gitu. Jadi pada bagian kalimat interrogatif, lawan bicara cukup menjawab dengan yes, I have gitu. Misalkan ya, yes, you have. Atau juga bisa yes, she has. Nah, jadi untuk have ini, have ya, bisa disambungkan dengan I, you, we, dan they. Nah, untuk has, menggunakan katanya itu she, he, atau it. Seperti itu. Nah, apabila jawabannya 3, maka bisa tambahkan saja not-nya ya. Seperti no, I haven't gitu. Mungkin pertanyaan nomor 1 sudah selesai. Kita akan lanjut ke pertanyaan nomor 2. What is simple past tense? Jadi apa itu simple past tense? Saya akan menjelaskan dengan secara singkat ya. Simple past tense adalah kalimat yang digunakan untuk menceritakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan selesai atau berakhir di masa lampau juga. Jadi past tense digunakan apabila kamu bercerita di masa sekarang tentang aktivitas masa lalu seperti itu. Kemudian, what are the characteristic of the simple past tense? Jadi apa ciri-cirinya dari simple past tense nih? Ada 3 ya. Yang pertama itu simple past tense verb yang digunakan itu selalu bentuk kedua untuk menandakan aktivitas yang terjadi di masa lampau atau menggunakan to be, was, atau were. Kemudian menggunakan tim signal bentuk lampau seperti last night, yesterday, atau itu sih. Kemudian yang ketiga memakai kata kerja regular and irregular gitu. Oke. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 adalah difference simple past tense and present perfect tense. Jadi apa perbedaan dari simple past tense dan perfect tense? Jadi yang pertama itu past simple. Simple past tense berfungsi untuk mendeskripsikan sebuah tindakan atau keadaan yang dimulai dan selesai di masa lalu. Sementara present perfect mendeskripsikan sebuah tindakan atau keadaan yang dimulai di masa lalu, tapi waktu selesainya lebih bervariasi. Yakni bisa di masa lalu, baru saja selesai, atau bisa diulang lagi di masa depan. Seperti itu. Yang kedua, perbedaan simple past tense ini tidak ada hubungannya dengan masa sekarang. Jadi tindakan tersebut dimulai dan selesai di masa lalu. Sehingga tidak ada kaitannya dengan masa sekarang. Sebaliknya nih, kalau present perfect memiliki hubungan dengan masa sekarang. Yang ketiga nih, yang terakhir, kalau past simple, spesifik waktu terjadinya suatu kegiatan yang diketahui. Sehingga bisa menambahkan keterangan waktu yang spesifik. Seperti yesterday, 2 hours ago, dan lainnya. Nah, kalau present perfect, spesifik waktunya itu tidak diketahui dan atau tidak penting untuk diketahui. Sehingga keterangan waktu seperti yesterday, 2 hours ago, dan lainnya tidak bisa digunakan dalam kalimat present perfect. Saya menjawab pertanyaan yang terakhir ya. Pertanyaan keempat tentang sequence adverb. Jadi, adverb of sequence ini adalah kata keterangan untuk menjelaskan sebuah urutan terjadinya peristiwa atau kejadian. Jadi macam-macam sequence adverb itu adalah ada first, then, next, after that, and finally. Nah, kita bisa menggunakan nih adverb of sequence ini pada awal kalimat dengan menambahkan koma setelahnya. Berikutnya ini ada contoh dari prosedur teks ya yang menggunakan sequence adverb tadi. Jadi bagaimana cara membuat secangkir teh. Menggunakan yang pertama itu first. Kemudian biasanya ini koma. We boil some water. Kita bisa memanaskan sejumlah air atau beberapa atau segelas air ya. Beberapa air. Okay, next. Serve the water in a cup. Sajikan air ke dalam cangkir. Dan kemudian put the tea bag in the water. Masukkan nih kantung teh ke dalam water, air. Dan selanjutnya tambahkan beberapa gula dan juga susu. Nah, finally add a biscuit and enjoy it. Jadi finally ini biasanya digunakan untuk
kalimat terakhir ya. Jika prosedur teksnya itu sudah hampir selesai semua. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Maaf, saya lagi pilek ya Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.